A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Akibat Sumpah Palsu dan Melangkahi Mayat Istri. Cerita ini ditulis oleh Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sesampainya di kantor, aku benar-benar tak bisa fokus. Padahal pekerjaan hari ini cukup banyak. Ditambah Ira yang sudah tak masuk ke kantor sekian minggu. Kalaupun masuk, dia hanya duduk melihatku bekerja, lalu menggodaku. Itu saja. Hari ini aku tengah sial. Selain diganggu arwah istri, aku juga harus menghadapi omelan Salima, anak bungsuku. Bisa gila kalau begini terus. Bagaimana bisa aku bercinta dengan Ira kalau wajahnya bisa berubah menjadi kanaya terus seperti tadi malam? Sial memang. Mau menikmati bulan madu, tapi akhirnya aku dan Ira malah jadi seperti ini. Bahkan Ira kini tak mau lagi kudekati. Dan Salima, dia sudah berani mengungkit masalah keuangan perusahaan. Bahkan dia berkata akan mengauditnya minggu depan. Kesialan apalagi ini? Sungguh setelah kanaya tiada, hidupku malah jadi sekacau ini. Kamu harus bisa berbaik sikap pada Salimah. Karena dalam hak waris kamu sama sekali tidak punya hak. Kecuali sebatas pengelola. Sekarang kamu sudah putus hubungan dengannya. Ira tak bisa mengikat dan menyambung hubungan yang terputus dari kanaya. Karena semua harta itu bukan milik kanaya, tapi atas nama Salimah. Kecuali anak lelakimu Jafir. Mungkin karena aku lihat Salimah begitu sayang padanya, bisa saja dia membagi semua harta ini dengannya. Ucapan Satria sebagai ahli hukum perusahaan yang aku pinta pendapatnya beberapa waktu lalu. Aku kan suami kanaya. Masa iya aku gak dapat apa-apa? Padahal perusahaan ini bisa besar dan maju karena usahaku juga. Mengapa itu tak menjadi pertimbangan? Kalau harta ini milik kanaya, kamu bisa saja mendapatkan sebagian. Tapi ingat, semuanya milik papanya Salimah. Jadi ketika dia meninggal, otomatis jatuh ke tangan Salimah anaknya. Istri hanya mengelola sementara, menunggu Salimah dewasa. Cukup umur untuk bisa menggunakannya. Sekarang berapa usia Salimah? 16 tahun. Bulan ini dia bakal genap 17 tahun. Lirihku merasa tak berdaya. Nah, itu artinya tahun depan Salimah akan berusia 18 tahun. Dia akan punya KTP. Dan tandanya dia sudah layak untuk mengelola semua hartanya. Sekarang pun bisa saja dia nimbrung di perusahaan ini sebagai pengawas, pembina atau apapun itu. Kamu juga pasti paham. Aku berharap jaga hubungan baik kamu dengannya. Itu saja. Salimah anaknya baik. Walau agak manja dan keras kepala, tapi dia penuh kasih. Sama seperti almarhumah istrimu. Kamu harus bersyukur punya anak sambung seperti dia. Toh selama ini kalian baik-baik saja. Sekian tahun hidup bersama. Salimah tak pernah sekalipun memberontak dan menolak keberadaanmu di sisi mamanya. Iya kan, Cul? Aku mengangguk.
Satria, kamu tidak tahu saja bagaimana hubungan kami, bagaimana benci dan garangnya Salimah padaku sekarang. Aku percaya padamu, Jul. Kamu pasti bisa mengambil hati anak sambungmu dengan kebaikan. Seperti saat kau berhasil menarik hati mamanya Salimah, ucap Satria sebelum dia pamit dari ruanganku ini. Aku menarik nafas panjang, menyulut sebatang rokok. Dulu, aku berpikir Kanaya adalah satu-satunya cinta dalam hidupku. Dia perempuan yang berhasil menarik hati dan perhatianku, hingga aku rela menikahi janda beranak satu yang konon katanya punya banyak harta. Jujur saja, saat menikah dengannya aku tak pernah memikirkan bagaimana caranya bisa memiliki perusahaan ini. Hanya karena cinta saja, murni karena itu. Menikah di usia 20 tahun dengan janda berumur 28 tahun punya satu anak tak masalah. Aku bisa mengimbanginya. Kanaya mandiri, luas, dan penyayang. Hanya satu kesalahannya, dia membiarkan Ira hadir di rumah kami. Entah bagaimana awalnya hingga aku dan Ira bisa punya hubungan gelap di belakang istriku itu. Bahkan saat aku termenung begini, aku masih bingung kenapa bisa aku mengkhianati Kanaya. Tapi semuanya sudah terjadi. Kanaya sudah pergi dan aku sudah menikah lagi dengan adiknya. Kepalang tanggung, biar basah sekalian. Ponselku berdering. Halo Pak Julian, ini saya Widodo. Saya sudah mendapatkan orang pintar yang Bapak cari. Sore ini kita ketemu di Cafe Santo ya Pak. Terdengar suara lantang dari seberang. Akhirnya aku bertemu juga dengan orang yang bisa mengusir arwah Kanaya dari rumahku. Sudut pandang Salimah. Pagi itu aku menemui Jafir, meminta maaf padanya karena beberapa malam ini aku tak sempat menemaninya tidur. Tugas akhir sekolah menyita perhatianku, juga kegiatan tambahan dari Om Bahtiar untuk persiapanku bulan ini dalam mengaudit perusahaan yang tidak lama lagi akan bisa kukelola sendiri. Tanpa sepengetahuan ayah tiri dan tanteku, sedikit demi sedikit aku belajar bagaimana memanage perusahaan besar yang kini dipegang oleh papanya Jafir. Alhamdulillah, Om Bahtiar membantuku dengan sabar. Beliau adalah pengacara keluarga almarhum papaku. Om Bahtiar juga yang bertugas mengawasi semua harta peninggalan papa. Saat ini aku belum mengatakan apapun padanya, tapi sepertinya dia paham jika dalam keluarga kami sedang terjadi perselisihan. Apa kamu mau mamamu diotopsi, Sa? Aku menggeleng. Rasanya tidak tega jika makam dan jenazah mama harus dibongkar kembali. Untuk saat ini tidak, Om. Tapi entahlah kalau nanti. Iya, Om juga berpikir begitu. Hanya saja takutnya kamu punya keinginan untuk melakukannya, tapi segan mengungkapkan itu pada Om. Aku menyatakan lagi jika untuk saat ini aku tidak akan melakukannya. Om Bahtiar pun sepertinya paham apa yang ada di pikiranku. Dengan langkah tergesa aku menuju kamar Jafir. Walaupun dalam benakku masih dipenuhi dengan berbagai macam pikiran, khususnya tentang audit keuangan perusahaan yang akan kulakukan minggu depan. Aku harus mencari orang yang benar-benar bisa kupercaya. Derap langkahku makin mendekat ke kamar Jafir. Sepertinya Mbak Mir ada di sana, karena pintunya sudah terbuka. Adikku memang pintar dan baik sekali. Bocah itu tidak rewel sama sekali. Aku merasa bersalah karena mengabaikannya berhari-hari. Dan aku yakin juga papanya pun bersikap sama. Dia terlalu sibuk dengan istri barunya. Tapi anehnya wajah Jafir tidak bersedih sama sekali. Dia justru sangat ceria. Wajahnya berseri setiap pagi.
Bahkan kini kami tak usah lagi membangunkannya. Adikku yang malang ini sepertinya mulai terbiasa hidup tanpa mama. Alhamdulillah, semoga seterusnya dia begitu. Karena tak ada lagi yang bisa kami jadikan sandaran dan pegangan. Satu-satunya orang yang kami percaya kini sudah berkhianat. Aku berusaha sekuat tenaga untuk mandiri, bertahan, dan harus siap jika apa yang dikatakan Om Bahtiar benar adanya. Ayah tiriku gelap mata dan mengambil jalan pintas. Ya, satu-satunya cara agar mereka bisa memiliki semua warisanku adalah dengan membunuhku. Apakah itu bisa mereka lakukan? Tentu saja bisa. Buktinya mamaku saja meregang nyawa. Biarpun aku belum mendapatkan bukti jika mereka benar-benar membunuh mama, atau semuanya benar seperti yang mereka katakan, hanya kecelakaan tak terduga. Aku kaget. Mataku terbelalak saat Jafir sudah berseragam lengkap. Dia sibuk memasukkan buku dan alat tulis lain ke tas ransel. Dan tak ada Mbak Mir di sana. Ini ajaib sekali. Wah, sudah ganteng sekali adiknya kakak. Kupeluk tubuh mungilnya dari belakang. Aroma telon dan parfum khas anak pun tercium. Selamat pagi kakak sayang cantik. Dia berbalik lalu. Bocah itu mencium pipi kanan kiriku. Manis sekali tingkahnya pagi ini. Seandainya saja dia bukan putra dari seorang Julian Purnawardi, pria kurang ajar yang kini begitu kubenci. Tapi wajah Jafir benar-benar membuatku lupa jika kami bukan adik kandung. Bagiku dia tetaplah seorang adik yang manis, yang mampu meluluhkan, menenangkan hati dan kemarahanku. Pagi juga, kesayangannya kakak. Kucubit pipi gembilnya. Dia berteriak senang. Kakak, kata Bu Guru, nanti kakak dan papa harus datang ke sekolah. Aku mau pentas nari, serunya dengan gembira. Wow, menari. Emang adiknya kakak bisa menari? Aku tak kalah gembira. Bisa dong, lihat ini. Lalu Jafir berputar-putar. Tangan dan kakinya bergerak dengan lincahnya. Entah itu tarian apa, tapi adikku terlihat sangat bahagia. Ya ampun, hebat sekali kamu sayang. Wah, kakak jadi gak sabar nih mau lihat kamu pentas di sekolah. Kuusap kepala Jafir. Ajak papa juga ya kak. Mata bening itu nampak penuh harap. Iya, nanti kakak ajak papa juga. Yang penting Jafir latihannya harus benar-benar ya, biar nanti pentasnya bagus. Aku berusaha meyakinkannya. Oke kakak. Dia mengangkat jempol. Adiknya kakak sekarang pintar. Nanti kakak kasih hadiah ya. Sekarang mari kita sarapan. Kutuntun dia keluar kamar, menuju meja makan. Kakak, mau tahu nggak aku bobo sama siapa? Jafir mendongakkan wajah padaku. Sesampainya kami di ruang makan. Siapa ya? Papa atau Mbak Mir? Aku memicingkan mata berusaha menebak-nebak pertanyaannya. Salah. Jafir menggelengkan kepalanya. Jari telunjuknya pun ikut digoyangkan ke kanan dan ke kiri. Tingkahnya lucu sekali. Aku dibuat gemas pagi ini. Terus sama siapa dong bobonya? Aku jadi penasaran. Aku bobonya sama mama loh kak, cerit Jafir dengan gembira.
Aku buru-buru menutup mulutnya. Shh. Jafir nampak gelagapan. Aku takut ada yang mendengar semua omongannya tadi. Tapi telat. Di sana Tante Ira menatap kami dengan pandangan bingung. Aku yakin jika dia pasti mendengar apa yang diucapkan oleh Jafir tadi. Perempuan jahat itu begitu meneliti kehadiran kami di meja makan. Kakak, itu tadi rahasia ya. Kata mama aku gak boleh bilang-bilang. Ujar Jafir lagi. Kini dia yang meletakkan jari di bibirnya. Jantungku serasa berhenti tiba-tiba. Tapi Jafir justru terlihat sangat santai. Bocah itu duduk dengan manisnya, mengunyah roti dengan selai coklat kesukaannya. Dia meneguk susunya. Aku sendiri terpaku melihat tingkah adikku itu. Kakak Sah, ayo dimakan rotinya. Nanti sakit perut loh. Ingat ya, jangan jajan pedas. Nanti lambung kakak kambuh. Sakit. Ujarnya serius padaku. Tingkahnya persis almarhumah mama. Tante Ira mengerutkan dahi. Alisnya terangkat. Tante Ira, kenapa bengong? Ayo makan. Jangan manja ya. Nasi gorengnya diganti roti saja. Kalau mau bikin sendiri. Ucap Jafir. Dia menunjuk piring roti. Dan di meja makan itu memang tak pernah lagi ada nasi goreng sosis kesukaan adik mamaku itu. Tante Ira tersenyum kecut. Dia duduk di sampingnya Jafir dengan rasa kesal. Tidak. Tante jangan duduk di situ. Itu kursi punya mamaku. Sekarang tante duduk di sana ya. Jafir menunjuk ke pojok ruangan. Aku hampir tersedak melihat cara Jafir bicara pada Tante Ira. Seperti Kanjeng Mami saja tingkahnya. Sialan. Bocah sekecil ini pun udah bisa ngatur-ngatur hidup gue. Geram Tante Ira. Dia bangkit lalu pergi meninggalkan meja makan dengan penuh emosi. Itu tidak sopan tante. Seru adikku. Ya ampun, Jafir. Sudut pandang Julian. Pagi itu Widodo menemuiku dengan membawa seseorang berpakaian serba hitam, memakai ikat kepala putih, dengan kumis dan jenggot yang dibiarkan memanjang. Iris tajam itu langsung menatap sekeliling ruanganku saat tiba di sana. Kenalin Pak, ini Ki Ireng Wiguna. Dia salah seorang dukun yang terbilang sakti di daerah saya. Widodo memperkenalkan pria itu. Aku menyalaminya. Dia hanya mengangguk lalu tersenyum. Kamu yang namanya Julian? Tanyanya padaku. Iya Ki, saya Julian. Oh, jadi mana tempat yang harus saya bersihkan? Apa kantor ini? Atau ada tempat yang lain lagi? Ki Ireng masih meneliti ruanganku. Tempat ini juga rumah saya, jawabku. Itu mata apa? Sepertinya sedang mengawasi kita juga, ujar Ki Ireng. Tangannya menunjuk ke arah CCTV yang baru seminggu ini dipasang atas perintah dari Salima. Itu CCTV Ki. Memang sengaja dipasang untuk memantau semua ruangan di kantor ini, terangku. Iya. Sakti juga itu CCTV. Bisa memantau semuanya. Kenapa dia tak sekalian diberikan tugas menangkap hantu itu? Apa dia kurang mampu melakukannya? Tanya Ki Ireng. Aku mengerutkan dahi. Belum sempat aku menjawab.
Widodo buru-buru menerangkannya dengan lugas. Itu kamera pengintai Ki, bukan CCTV. Tapi CCTV, bukan orang, bukan manusia. Oh, jadi CCTV bukan manusia, tapi sejenis makhluk halus juga. Baiklah, sekalian saja kita masukin ke botol ini, biar ruangan ini bersih dari segala jenis hantu dan makhluk halus lainnya. Si Siti, si Mimin, si Mumun, tarik aja kalau ada mah. Kata Ki Irang membuatku hampir saja tergelak mendengarnya. Bukan begitu Ki, tapi itu... Widodo mau menjelaskan kembali, tapi aku buru-buru berkata memotong ucapannya. Shh, sudahlah, iya tarik aja Ki. Semuanya kalau bisa. Si Junet, si Markona juga dimasukin. Si Markona juga dimasukin aja ke dalam botol. Ki Irang mengangguk. Lalu dia berkata pada kami, sekarang kalian keluar dulu dari ruangan ini. Biar saya melakukan beberapa ritual di sini. Nanti kalau sudah 30 menit, saya persilakan kalian masuk lagi untuk mengecek dan merasakan sendiri perbedaannya. Aku dan Widodo mengangguk, lalu buru-buru keluar ruangan. Kami memilih ruangan yang biasa digunakan beberapa karyawan untuk mengobrol santai atau jika mereka kedatangan tamu. Serius Dok, itu dukun sakti? Tanyaku, sedikit meragukan Ki Irang. Kata orang-orang sih iya Pak. Katanya dia sakti dan ahli dalam menaklukkan makhluk halus. Tapi saya juga tidak tahu benar enggaknya. Kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan apa yang dikatakan orang-orang benar adanya, ujar Widodo. Sepertinya dia pun sedikit meragukan keahlian orang pintar yang dibawanya padaku kali ini. Iya, kita berdoa saja. Mudah-mudahan Ki Irang bisa diandalkan. Soalnya saya sudah kewalahan dengan tingkah hantu itu. Mohon maaf Pak. Memangnya Bapak diganggu hantu siapa ya? Kok bisa gitu loh Pak? Anu, bagaimana ya saya menjelaskannya? Nanti juga kamu tahu sendiri Dok. Saya takut kamu tidak percaya. Baiklah Pak, saya doakan saja semoga Bapak lebih tenang setelah rumah dan kantor ini dibersihkan oleh Ki Irang. Iya Dok, terima kasih sebelumnya. Sama-sama Pak. Cuma ini yang bisa saya lakukan buat bantu Bapak. Padahal jasa Bapak dan almarhumah Ibu Kanaya banyak banget sama saya. Rasanya itu tidak bakal bisa saya balas Pak. Khususnya Ibu Kanaya. Saya berdoa semoga ibu diterima di sisinya, dilapangkan kuburnya, juga diterima iman Islamnya. Doa Widodo begitu panjang untuk Kanaya. Aku bingung, bagaimana kalau dia tahu hantu yang ingin kuusir hari ini adalah hantu Kanaya, perempuan yang begitu dihormatinya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.